Satu kisah sukses fermentasi yang awalnya itu dari rumah sakit, Van, yaitu tempe. Oke. Ya, dari rumah tempe Bogor itu loh. Kalau gue sakit di luar negeri, gue cari dokter yang orang Indonesia. Karena lu mau IELTS lu 8,5 TOEFL lu 600 juga kalau lagi demam mah gitu ya. Lu pengen ngomongnya bahasa Indonesia aja lah gitu. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, apa kabar teman-teman semua? Halo. Kembali lagi di Random Jumat. Random Jumat. Kita di luar sekarang nih. Kita di luar sekarang ya. Masker masih ada tuh. Masih. Cuman nggak dipakai aja karena udah outdoor. Ya, dan susah kalau mau minum. Iya. Gimana teman-teman kabarnya? Nah, sehat-sehat semua kan? Balik lagi di Random Jumat bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita ngobrolin random. Ngobrolin random. Hal-hal random. Dan kita ngomongin sains dalam bahasa manusia. Iya. Sainsnya jangan dibayangkan kita akan membahas rumus-rumus fisika dan kimia gitu. Kita akan bahas termodinamika. Nah, sekarang kita akan bahas satu topik nih. Nggak pakai random generator, tapi kita akan satu bahas berhubungan dengan Twitternya Kang Irfan. Oh, katanya gue nge-tweet apa waktu itu? Waktu itu lu nge-tweet bahwa tempat healing yang sesungguhnya teman-teman itu bukan di Bali atau bukan di Lombok, tapi di UGD. UGD adalah tempat healing yang sesungguhnya katanya. Iya, bener juga. Kita hari ini akan bahas rumah sakit. Oke, kita bahas rumah sakit. Katanya mau dibuat ganti namanya jadi rumah sehat. Itu tuh udah menurut gue sebuah ide yang bagus. Bagus. Tapi sangat tidak esensial. Ya tibatan eta itulah lumayan lah ganti-ganti ya kan. Tapi boleh-boleh aja. Nah sekarang pengalaman lu rumah sakit kayaknya lebih update dari gua. Gimana Pan pengalaman lu Pan di rumah sakit Pan, ada kejadian lucu nggak? Iya rumah sakit nggak, satu hal yang gue lihat sekarang rumah sakit sekarang itu memposisikan dirinya bukan lagi tempat yang menyeramkan. Iya betul. Di lobinya rumah sakit Siloam itu kan selalu ada coffee bean ya kan. Gitu. Bahkan RSPP itu kantin RSPP terkenal ada orang ke situ cuma makan doang kantin RSPP itu. Bacang ya. Terus makan-makanan itu terkenal enak gitu loh. Ya. Ada beberapa rumah sakit yang selalu bekerja sama dengan Olala. Iya Olala betul. Sekarang Olala bisnisnya bergantung pada rumah sakit. Gitu. Nah jadi satu hal yang gue perhatikan sekali adalah rumah sakit ya khususnya yang di wilayah Tangerang Selatan gitu, itu ya tidak menampilkan dirinya sebagai rumah sakit seperti zaman dulu gitu. Jadi cukup inilah ya nyaman gitu, terutama bagian lobinya. Kalau bagian UGD-nya mah tetap UGD-nya tetap rumah sakit pisan gitu ya. Baik dari the sound, the smell, the look semua gitu. Jadi, itu kayak backstage-nya itu. Jadi tetap ya, meskipun semewah. Mungkin suatu saat nanti udah UGD diinfus sampai dispus, Bapak mau pesen cafe latte? Mau diminum apa mau langsung diinjeksi di dimasukin ke infusan gitu. Ya, jadi itu sih hal yang paling gede yang gue lihat. Terus seragam juga kan beda gitu, ada perubahan lah. Seragam rumah sakit itu kan kalau dulu gitulah ya agak standar lah gitu. Kalau sekarang tuh macam-macam gitu. Seragam perawatnya ya. Agak beda-beda lah sekarang gitu. Jadi kalau gue lihat sih rumah sakit tanpa dirubah namanya gitu ya dia sudah bernuansa sehat gitu. Ya jadi tanpa dirubah namanya pun sekarang rumah sakit itu sudah lebih bernuansa sehat gitu daripada sebagai tempat merawat orang sakit gitu, tapi tempat untuk menjaga orang tetap sehat gitu. Nah itu tetap untuk membuat orang sehat kembali atau tetap sehat. Kalau dia ada gangguan-gangguan sedikit, jadi lebih sehat lah gitu. Dia lebih sehat lagi. Suasananya tuh dibikin kayak gitu sekarang tuh dengan looks and feels-nya. Tapi gua tuh memang beda Evan ya, mungkin karena bokap gua dokter gigi ya.
Jadi gua itu menganggap misalnya ada orang masuk, kan dulu bokap gua sebagai dokter gigi otomatis dia prakteknya di rumah sakit. Dulu rumah sakit Bungsu di Bandung. Okay. Jadi Ya, gua khusus setiap untuk gigi bungsu nggak? Enggak. Dia rumah sakit, kenapa namanya Bungsu gue juga Jalan nggak Bungsu tahu. tadinya Oh, Jalan itu. Bungsu Tadinya betul. itu Terus Jalan diganti Bungsu. jadi Jalan Veteran ya. Itu rumah sakit Bala Keselamatan tuh. Nah, depannya Batagor Kingsley. Dulu Jadi, depannya tuh ada Dairy Queen. sama ini es Bungsu. Nah, itu cukup legendaris tuh di Bandung tuh ya. Oke. Kembali ke rumah sakit. Kembali ke rumah sakit. Jadi buat gua aroma rumah sakit itu ya karbol, peroksida gitu ya. Itu is a comforting smell buat gua. Karena gua waktu ngecium bau itu tuh gua nungguin bokap gua atau mau jemput bokap gua gitu loh. Jadi gua merasa masuk rumah sakit itu nggak menyeramkan, kan ada orang yang takut kalau masuk, aduh baunya apa. Buat gue sih dari dulu, baru masuk. Buat gue sih dari dulu bukan sesuatu yang menakutkan, karena gue biasa ke rumah sakit buat jemput bokap gue gitu, buat jemput bokap gue sampai apa namanya. Dan tapi gue sih relatif ada satu hal yang dulu nggak tahu loh, menurut update terakhir masih begitu nggak. Kalau lu nginep di rumah sakit, terus kan lampunya nyala ya. Nah, kordenya itu sebelah atasnya bolong, masih gitu nggak sih? Masih. Kenapa nggak ditutup sih bolongan itu? Gue nggak bisa tidur karena terang gitu kan. Masih, tapi kenapa atasnya kordenya bolong? Mungkin karena cahaya supaya bisa masuk kali ya? Mungkin. Apa gimana nggak tahu. Tapi masih gitu. Masih gitu ya? Gue enak, teman-teman yang dokter mungkin boleh bisa kasih tahu kenapa itu korden atasnya bolong. Padahal jadi pasiennya nggak bisa tidur gitu. Nutup tempat tidurnya itu kan. Iya, tempat tutup tempat tidurnya selalu atasnya bolong, jadi cahaya tuh masuk gitu. Cahaya tuh masuk gitu, jadi itu nggak tahu tuh kenapa. Tapi ada, lu maksudnya di UGD serem nggak, Van? Beda ya kalau gini, kalau lu rumah sakit, ini gue memperhatikan, gue jadi kayak pemerhati UGD gini. Paling tidak di beberapa rumah sakit di Tangsel gitu ya, UGD-nya itu dibuat untuk tidak seram gitu. Jadi kayak salah satunya adalah dengan space-nya yang agak lebar. Antara satu pasien dengan pasien lainnya. Jadi UGD itu kan mulai dari orang yang jarinya kejepit pintu gitu ya, datang ke UGD mau di ini, atau anak yang tiba-tiba demam tinggi tengah malam masuk gitu, dan orang yang kecelakaan lalu lintas gitu, yang jerit-jerit guling-guling gitu kan. Nah itu space itu ngaruh banget gitu. Jadi begitu space-nya rada itu tuh kayak nggak terlalu serem kan sebenarnya kan. Sebenarnya bukan serem sih ya, tapi kayak miris gitu, karena kan UGD adalah tempat orang, namanya aja unit gawat darurat ya. Kalau tidak gawat dan tidak darurat kan lu nggak ke situ kan. Lu ke poliklinik gitu atau ke kantin. Tapi karena itu gawat dan darurat, maka masuk situ. Jadi kan itu orang lagi sakit-sakitnya lah gitu. Dan itu kan miris gitu ya, denger anak kecil nangis gitu, denger orang yang kecelakaan itu kan udah kayak gitu kan, kayak betul, nggak nyaman gitu untuk didengar. Nah, dengan spacing itu rada berkurang dan terang kan gitu, terang space-nya ini. Terus UGD ya paling nggak itu yang gue lihat di Tangerang Selatan ya, BSD dan sekitarnya gitu ya. Rumah sakitnya UGD-nya kayak gitu. Jadi nggak gue belum pernah, mungkin masih kejadian di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu, yang kayak di film-film itu. Kalau kita lihat film-film Hollywood tuh kan orang turun dari ambulan terus lari geruduk gitu. Itu gue lihat jarang sekali lah. Gue lihat sih pernah sekali gitu sepanjang gue mengamati UGD itu. Gue lihat sekali kejadian ada yang beneran kayak di film-film gitu, yang paramediknya atau nurse-nya terus ini tempat tidur didorong, begitu turun dari ambulan terus didorong terus lari gitu, terus dokternya kasih instruksi udah kayak persis kayak di film-film lah, siapin ini. Oh itu sekali gue ngeliat itu. Dan tentunya waktu itu gue bukan dalam posisi sakit gitu, gue dalam posisi nganter orang. Jadi gue rada langsung minggir. Kalau gue waktu itu dalam posisi yang diantar, mungkin gue akan berpikir, aduh gue separah ini. Itu ya paling nggak ada pressure lah gitu. Gue jadi inget adik gue almarhum yang dokter kan. Dulu dia kalau lagi koas tuh gitu, pulang misalnya capek. Kenapa capek gitu?
Iya, tadi ada bus 32 orang kecelakaan gitu. Itu dokternya langsung lembur. Dan satu ke satu kan semuanya rata-rata patah tulang kan ya. Itu dokternya, dokter itu hebat lah ya, harus punya satu apa ya, mental baja gitu ya untuk menghadapi. Artinya kita tukang kompresor mah nggak ada apa-apanya lah dibanding dokter itu. Paling rusak kompresornya gitu kan. Kalau dokter nih saya bayangin Pak, ada dia salah potong mati orangnya. Tapi bukan cuma salah nyambung. Iya, salah nyambung, salah itu orangnya mati gitu. Jadi nggak boleh panik dokter itu. Gue pernah punya pengalaman tentang UGD sama nyokap gue. Ini memang udah 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu kan nyokap gue ini stroke. Ya, waktu stroke itu cukup parah sehingga dia harus masuk ke ICU. Tapi dia sudah lumayan lama di ICU, itu nggak membaik gitu. Sementara ICU itu kan dia ngecek tekanan darah otomatis tuh. Setiap 3 jam sekali dia ngecek sendiri, semuanya dimonitor. Tapi hasilnya belum membaik gitu kan. Nah kita bingung. Waktu itu dianya sih sadar gitu ya, Dan dia bilang gini, pokoknya dia mau pindah ke tempat kamar yang ada jendelanya, dia bilang. Karena ruang ICU di situ waktu itu nggak ada jendelanya. Pokoknya dia mau pindah ke kamar yang ada jendelanya. Terus kita juga khawatir kan. Terus dokter bilang ini belum siap loh untuk dipindah. Kalau dipindah keluarga harus tanda tangan bahwa kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab dokternya. Tapi nyokap gue ini kekeh, ngotot. Pokoknya harus pindah, kalau enggak dia nggak betah gitu. Ya udah kan, tanda tangan deh keluarga, pindahin ke rumah ya, ke kamar yang ada jendelanya, yang nggak dicek apa-apa. Sembuh. Jadi mungkin karena ini hubungannya sama tekanan jantung, tekanan darah dan detak jantung ya. Saking dia alatnya macem-macem, dia malah jadi grogi sendiri. Begitu dipindahin ke kamar yang ada jendelanya, itu malah dia yang bisa dibuka gitu loh jendelanya ya kan. Jadi kalau buat gua rumah sakit itu apa ya? Gua tuh masih old school gitu. Melihat rumah sakit yang di gedung itu gua merasa klaustrofobik gitu ya. Karena kalau rumah sakit zaman dulu kan ada halamannya, ada terasnya, betul, gitu. ada terasnya, ada jendelanya bisa dibuka gitu loh. Kalau yang RSUD di luar Jabotabek itu masih banyak yang kayak gitu. Iya. Kemarin gue ngeliat ada satu postingan juga, dia nunggu keluarganya di rumah sakit. Itu bagus sekali rumah sakitnya, sayang keluarganya kemudian meninggal dunia ya, tapi rumah sakitnya itu bagus sekali gitu, di Jawa Tengah kalau nggak salah gitu. Nah itu model-model rumah sakit kayak gitu masih banyak tuh kalau di luar-luar Jabotabek tuh. Kalau di sini mah udah diruntuhin, dibangun ulang gitu. Iya. Oh ya, tadi lu bilang ICU itu satu hal juga teman-teman yang banyak yang ketukar tuh antara UGD sama ICU, itu beda tuh. Oh beda ya? UGD itu ER, emergency room, unit gawat darurat. Lu anak lu demam tengah malam, lu bawa ke unit gawat darurat kan. ER, jadi lo sepedahan jatuh gitu dibawa ke rumah sakit, itu dibawanya ke unit gawat darurat gitu. Itu mulai dari anak gue digigit kucing. Iya, masuknya digigit ER kucing juga. Sininya. Jadi hampir gue bawa ke gawat darurat karena titik gigitannya agak mendekati titik bahaya gitu. Nah, iya. Jadi gue dijahit sedikit, itu juga di ER ya. Jadi yang gitu-gitu tuh di emergency room, unit gawat darurat. ICU beda lagi ya, kalau intensive ICU care itu unit ya. Intensive care unit. Jadi kalau lu setelah diperiksa-periksa ternyata ini perlu perawatan super intensif lah gitu ya. Tadi yang lu bilang dimonitor setiap saat, ini tensi diukur per 3 jam secara otomatis, detak jantung ditempel, yang ada EKG, alat yang bip itu dan segala macam. Itu intensive care unit, ICU gitu. Jadi kayak lu masuk ICU berarti lu sudah melewati pemeriksaan dan perlu perawatan gitu. Jadi kalau emergency ya itu unit gawat darurat gitu. Jadi itu suka ketukar orang-orang tuh gitu. Dan ICU ya. Nah, kalau ICU biasanya tergantung rumah sakitnya, ada yang bisa ditengok, ada yang enggak gitu. Iya. Nanti habis ICU ada GCU, GCU, GUTCU. Mudah-mudahan jangan ke situ arahnya gitu. Ya. Habis dari ICU, nanti kalau udah stabil dibawa ICU again gitu. Rawat kamar kan biasanya. Kamar biasa gitu. Rawat kamar biasa. Habis itu kasir, kantin pulang gitu. Iya betul, kasir, kantin pulang. Tapi ada satu kisah sukses fermentasi yang awalnya itu dari rumah sakit, Van. Yaitu tempe. Oke. Ya, dari rumah tempe Bogor itu loh. Jadi orang itu tadinya jualan tempe itu kan harganya nggak mungkin mahal.
15.000 lah sekotak. Nah, betul. Jadi ketika Sekarang, ada satu produsen tempe, rumah tempe Bogor itu yang pengen memproduksi tempe dengan cara higienis, dia nggak bisa dapat market. Kalau tempe mahal, siapa yang mau beli walaupun itu higienis? Market dia adalah rumah sakit. Karena setiap kita catering rumah sakit kan biasanya ada tempenya. Dan itu teh bagus gitu. Protein tinggi, mudah dicerna, dikunyah juga gampang, rasa juga familiar gitu. Jadi sebenarnya tempe-tempe ini bisa jadi komoditas untuk rumah sakit di seluruh dunia loh. Gue sih nggak pernah masuk rumah sakit di luar negeri ya. Makanannya kayak apa? Masa burger kalau di Amerika? Kira-kira apa ya Gue makanannya? pernah ke rumah sakit di luar negeri tapi juga di UGD. Jadi nggak sampai, bukan gue sih, gue waktu itu ngantar teman-teman, ada teman yang perlu dirawat. Kalau gue sakit di luar negeri, gue cari dokter yang orang Indonesia, karena lu mau IELTS lu 8,5 TOEFL lu 600 juga kalau lagi demam mah gitu ya, lu pengen ngomongnya bahasa Indonesia aja lah gitu. Nah ini kebetulan teman gue di kampusnya waktu itu sakit, terus kami semua datang ke sana, beberapa teman datang ke sana. Wah ini harus dibawa ke klinik kampus. Pas waktu itu klinik kampusnya lagi apa gitu, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Nah, terus kata dokter, oh ke emergency room aja. Terus kita bawa ke emergency room. Jadi gue lihat emergency roomnya ya sama lah kayak di sini gitu. Cuma kan nggak sampai lihat makanan gitu, makanan rumah sakit. Makanannya gitu. apa ya nggak tahu. Tapi satu hal ya, gue jadi inget bahwa setelah badai COVID ini selesai, kita perlu angkat topi sama teman-teman tenaga medis ya. Waktu emergency COVID yang kerja di rumah sakit. Wah itu luar biasa itu. Saya juga dengar ceritanya doang, tapi kebayang ya. Dan mudah-mudahan semua bonus dan gajinya, insentifnya sudah dicairkan semua. Kalau belum dicair, mention di sini, saya akan ingetin tuh bukan pahlawan tanpa tanda jasa ini. Jasanya harus dibayar gitu. Nggak apa-apa nggak pakai tanda jasa, tapi insentif cair. Iya, insentif cair dong. Gila, itu kerjanya luar biasa waktu itu ya. Dan itu salah satu menurut gua keunggulan Indonesia itu adalah tenaga medisnya ini yang penting nolongin orang dulu gitu semangatnya. Nggak ada kasus di Amerika di mana di negara bagian situ gajinya lebih gede, jadi di sini kekurangan tenaga medis, nggak kepikiran gaji, pokoknya Pak orang yang datang ditolong dulu gitu ya. Dan yang semuanya dilakukan dengan tulus kalau menurut gua sih kalau di Indonesia itu ya. Dan sekarang alhamdulillah ya sudah agak mereda gitu ya, kesibukan mungkin kalau rumah sakit yang memang biasa IR-nya atau emergency room-nya rame. Tapi beberapa kayak rumah sakit yang dekat perumahan gini, kayaknya sih UGD-nya udah mulai agak mereda gitu. Terus mungkin seluruh operasional sudah tidak seperti waktu COVID. Salah satu buktinya adalah temen gue, Heidi Alkaf, dia, halo Heidi, dia ahli gizi di nutritionist di salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan. Itu sekarang dia sempat berkreasi untuk mendesain plating makanan. Jadi kalau dulu kan rendah gula, rendah garam, tinggi protein, kayak gini, rasanya enak, bentuknya oke, kirim. Nah, sekarang dia sempat plating. Kemarin dia posting beberapa plating rumah sakit itu kayak sayurnya diginiin, gitu, sausnya agak diputer gitu. Oke. Agak mulai ini berarti operasional mulai normal gitu. Tapi buat teman-teman dokter itu COVID itu masa paceklik luar biasa loh, karena orang nggak berani ke rumah sakit dan nggak berani ke dokter ya. Dan itu itu juga artinya tenaga medis ini kena pukul 2 kali gitu. Udah mah dia kerjanya nambah, penghasilannya berkurang karena nggak berani orang masuk ke rumah sakit, waktu itu. Dan dulu kan memang disarankan kalau sakit ringan jangan ke rumah sakit. Disarankan jangan ke rumah sakit, dan itu memang shock lah ya yang dialami. Tapi ya kita bersyukur kapasitasnya hampir waktu Delta itu Menteri Kesehatan kan mengumumkan tuh dari 600.000 kapasitas kamar kita terpakai 590 berapa. Jadi udah dikit lagi tumbang gitu. Untung nggak tumbang gitu ya. Jadi kita bersyukurlah, dan nggak gampang kerja di rumah sakit itu. Tapi mungkin ada, kalau gua sih ya gitu ya. Kalau orang melihat rumah sakit sebagai tempat kerja, mungkin udah nggak ada seremnya lagi gitu ya. Memang itu tempat kerja aja gitu. Tapi ada juga temen gue dulu waktu zaman kuliah. Dia kayak lo gitu, suka nganter jemput ke rumah sakit karena dia tinggal sama tantenya. Terus tantenya ini suka ditelepon malam-malam jam 10, jam 11 gitu.
Karena dia cowok di rumah, suruh nganterin gitu. Dia kayak, anterin tante ke... Oh, tantenya dokter maksudnya? Anterin tante ke rumah sakit, ada panggilan rumah sakit. Temen gue ini taunya tantenya itu adalah dokter bedah. Oh, emergency kali ini ya kan, bedah gitu, orang kecelakaan atau apa. Nah, setiap kali dia nganter itu, katanya dia pulang sekitar jam 1, jam 2, di Bandung nih, sekitar jam 1, jam 2 itu pulangnya tantenya pasti ngajak makan. Lah makan dulu, ya, sampai rumah tinggal tidur gitu. Nah gitu, sampai suatu hari dia iseng bertanya, tantenya ini sebenarnya ke rumah sakit ngebedah apaan jam 11 malam gitu. Iya. Ternyata tantenya melakukan otopsi. bedah mayat. Jadi katanya ditelepon polisi atau apa gitu, disuruh otopsi segera gitu. Nah, itu dia kerjain, nggak tahu emang jamnya otopsi di situ jam segitu, gue juga nggak ngerti gitu. Tapi dia tuh otopsi selalu sekitar jam 11 malam gitu. Terus temen gue ini kan ya, kita dulu kan suka nonton film-film detektif lah ya, gitu ya, kebayang lah gitu otopsi itu kayak gimana gitu kan, yang organnya dikeluarin, terus ini. Terus setelah itu dia kalau nganter tantenya gitu, pulang, itu dia pasti nggak mau diajak makan lagi. Makan dulu, nggak, langsung pulang aja. Begitu sampai rumah dia mandi, dia yang mandi. Gue takut ketempelan. Kalau mau ketempelan juga tante lu, bukannya lu. Tapi kalau tantenya itu udah biasa. Tapi gue pernah dengar cerita nih teman-teman dari almarhum adik saya ya, Erina, dokter Erina namanya. Jadi kan biasa kalau koas tuh ada otopsi juga, ya kan, dia harus latihan otopsi. Terus satu hari dia lagi otopsi, ada temennya datang nih terlambat, ya. Dia datang, begitu dia kan ada kantong jenazahnya. Dia udah datang terlambat, begitu dia buka kantong jenazahnya, dia pingsan. Temennya ini, kan yang lain kaget, oh kenapa diangkut terus dikipasin segala macam. Akhirnya dia bangun. Terus ditanya kenapa kamu, temennya yang bukan yang di jenazah nggak bangun, tapi karena dia pingsan, dibawa, dikasih banyak angin segala macam, akhirnya beberapa lama kemudian dia bangun. Terus ditanya kenapa kamu pingsan? Dia bilang kan dia telat. Itu tuh pertama kali dia otopsi di Hasan Sadikin. Kan biasanya rumah sakitnya bukan, dia kan Unpad. Temennya ini bukan dokter Unpad gitu loh. Jadi dia biasanya nggak otopsi di Hasan Sadikin. Ini pertama kalinya di Hasan Sadikin. Nah, jadi dia nggak tahu tempat otopsi di mana. Terus waktu dia jalan, dia lihat bapak-bapak duduk, dia tanya, Pak, tempat otopsi mana? Di situ. Oh ya udah. Nah begitu dia masuk ke tempat otopsi, dia buka, itu bapak-bapak yang tadi. Dia langsung pingsan, teman-teman. Jadi ada pengalaman tentang rumah sakit. Kalau pengalaman tentang rumah sakit pasti ada yang gitu-gitunya. Gue pernah sekali di rumah sakit di Surabaya kalau gue salah gitu, dibawa pakai kursi roda, gede, ya kan lemes gitu ya, dibawa malam-malam tuh. Melewati sebuah lorong gitu, lorongnya ternyata terkunci. Terus perawatnya bilang, kekunci. Oh ini bisa, kuncinya bisa digantung di sebelahnya gitu. Tapi dari sebelah sana, Mas saya tunggu di sini aja, saya buka kuncinya dari sisi sana gitu. Ditinggal gue. Di kursi roda. Di kursi roda. Malam-malam, di lorong rumah sakit. Begitu masnya muncul dari sisi seberang sana, gue bilang, mau orang mau bukan, pokoknya ada temen gue. Oke. Iya. Iya, mungkin teman-teman punya pengalaman mengenai rumah sakit. Yang baik, yang menyenangkan. Yang menyenangkan, iya. Dan teman-teman dokter mungkin yang biasa kerja di situ gitu ya. Ada yang kalau rumah sakit ada kantinnya enak, kasih tahu kita. Siapa tahu kita nyobain makanannya gitu ya. Selain RSPP, mana aja sih rumah sakit yang terkenal makanannya enak. RSPP itu yang seberangnya sate itu kan, sate. Iya betul, sate RSPP ya. Sorry, RSPI yang makanannya enak. RSPP itu jual sate. Jual sate seberangnya. RSPP itu jual sate. RSPI yang makanannya enak. RSPI makanannya enak. Sekarang banyak rumah sakit yang feature-nya adalah kantin. Iya betul, feature-nya kantin. Tapi ya tujuan kita tetap sehat lah. Tetap sehat. Ya, tujuan kita tetap sehat. Oke, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kita akan ketemu di Random Jumat berikutnya. Tetap ngobrolin hal random, ngobrolin sains dan bahasa manusia. Dan tetap bareng saya Irfan Kertawirya. Dan saya Harnas. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.